Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 yang akan bertugas untuk menjelaskan materi yang akan kita bahas kali ini. Sebelumnya, dapat kita lihat dengan pesatnya perkembangan bisnis di era modern ini yang menjadikan tujuan utama adalah mendapatkan untung yang banyak tanpa memperhatikan parameter agama. Yang demikian itu merupakan ciri dari peradaban kapitalis. Tidak heran jika mendulang materi sebanyak mungkin serta melakukan bisnis yang melanggar agama Islam itu sudah hal yang sangat wajar. Salah satu hal yang marak dilakukan dalam bisnis kontemporer adalah goror. Jual beli goror merupakan jual beli yang tidak adanya kepastian baik dalam harga maupun barang yang diperjualbelikan. Bisnis semacam ini cenderung menimbulkan banyak resiko dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dan perilaku tersebut tidak dibenarkan dalam sistem ekonomi yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, kebenaran, dan kepastian. Maka dari itu, kali ini kita akan membahas tentang apa saja yang menjadikan goror terdapat dalam sebuah transaksi. Yang pertama adalah settlement risk, atau yang bisa kita sebut dengan resiko penyelesaian. Adalah resiko kerugian apabila suatu bank dalam suatu transaksi foreign exchange sudah menyerahkan currency yang dijualnya tetapi tidak menerima currency yang dibelinya. Kegagalan transaksi ini dapat terjadi karena pihak lawan cedera janji, adanya persoalan operasional, pembatasan dalam likuiditas pasar, atau faktor-faktor lainnya. Dalam bahasa lain, bisa kita artikan bahwa resiko penyelesaian adalah kemungkinan bahwa satu atau beberapa pihak akan gagal memenuhi persyaratan kontrak pada waktu yang disepakati. Resiko penyelesaian adalah jenis resiko pihak lawan yang terkait dengan resiko gagal bayar serta dengan perbedaan waktu di antara para pihak. Terdapat dua jenis utama risiko penyelesaian. Yang pertama adalah risiko awal dan yang kedua adalah risiko waktu penyelesaian. Risiko awal adalah kemungkinan salah satu pihak gagal memenuhi kontrak sepenuhnya. Situasi ini mirip dengan apa yang terjadi ketika penjual online gagal mengirim barang setelah menerima uang. Dan yang kedua adalah risiko pengaturan waktu penyelesaian. Risiko waktu penyelesaian mencakup situasi potensial di mana sekuritas dipertukarkan sesuai kesepakatan, tetapi tidak dalam kerangka waktu yang disepakati. Risiko waktu penyelesaian umumnya jauh lebih serius daripada risiko gagal bayar karena transaksi masih berlangsung. Risiko-risiko ini setara dengan pasar sekuritas dari situasi sehari-hari di mana suatu paket munculnya terlambat. Nah, ini adalah settlement risk. Yang kedua adalah ketidakakuratan dan ketidakcukupan informasi. Sama dengan arti jual beli goror tersebut yang merupakan jual beli yang tidak adanya kepastian baik dalam harga maupun barang yang diperjualbelikan. Maka dengan ini goror juga terlibat jika ada kekurangan informasi yang relevan dengan nilai yang memadai, atau adanya ketidakcukupan dan ketidakakuratan informasi penting yang mengarah pada ketidakpastian dan eksploitasi salah satu pihak, penipuan, kebohongan, atau pemotongan informasi yang relevan dengan nilai dengan sengaja sama dengan goror. Dalam kitab Al-Furuq, goror dapat diklasifikasi menjadi 3, yakni pertama adalah goror katsir, yaitu jenis ketidakjelasan tingkat teratas yang kadar ketidakjelasannya cukup tinggi. Misalnya, transaksi penjualan ikan yang masih ada di dalam kolam karena belum bisa dilihat dan diketahui kualitas dan kuantitas secara jelas sehingga sangat mungkin terjadi kekeliruan saat menebak. Yang kedua ada goror qalil, yaitu jenis ketidakjelasan di mana kabar ketidakjelasannya hanya sedikit saja, sehingga kemungkinannya dapat ditolerir dan diterima oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Seperti jual beli batu baterai yang tingkat kekuatan pakainya tidak dapat ditentukan dengan pasti sampai berapa lama ketahanannya.
jual beli rumah meski pembeli tidak melihat langsung pondasinya, dan transaksi-transaksi gharar lainnya. Yang ketiga ada gharar mutawasit atau pertengahan, yaitu jenis ketidakjelasan yang berada di antara kedua jenis gharar tersebut. Terkadang bisa dikategorikan dalam peringkat kolil ataupun kasir, tergantung kepada kasus-kasus tertentu. Misalnya, menjual sesuatu yang tersembunyi dalam tanah. Lalu ada menjual sesuatu secara langsung. Pembeli membayar barang sebelum serah terima objek. Jual beli barang tanpa menghadirkan barang, dan lain-lain. C. Kompleksitasnya akad. Yang menjadikan gharar dilarang adalah keterkaitan dan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar. Jadi, pokok semata-mata adanya unsur resiko, ketidakpastian ataupun disebut pula dengan game of chance. Karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain. Yang pertama, ada asuransi. Nah, letak ghararnya itu terjadi apabila kedua belah pihak, misalnya peserta asuransi, pemegang polis, dan perusahaan, itu saling nggak tahu apa yang nanti terjadi gitu kan. Kayak misalnya sakit, kan kita nggak tahu tuh kapan kita sakit. Terus juga kapan musibah yang akan terjadi, akan menimpa itu kapan, kan nggak tahu kan. Nah, hal itu tuh termasuk gharar atau nggak jelas, yang udah benar-benar gak boleh dan dilarang sama syariat Islam. Yang kedua, bursa saham. Pasar yang di dalamnya berjalan usaha jual beli saham. Dalam bursa saham ditemukan dalam setiap transaksinya. Nanti letak ghararnya bisa dilihat ya di makalah, karena saya juga masih belum paham sih. Terus selanjutnya ada murni perjudian atau qimar dan maisir. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan satu tindakan atau kejadian tertentu. Jadi ada sebuah contoh kan, sebuah contoh pas zaman jahiliyah tuh, jadi kan ada si A tuh main judi sama teman laki-lakinya tuh, kayak banyakan lah. Nah terus tuh taruhannya tuh istri sama hartanya. Jadi tuh kalau misalnya menang berhak ambil istrinya sama hartanya, kayak gitu. Selanjutnya, judi pada umumnya maisir dan penjualan undian, khususnya azlam dan segala bentuk taruhan, undian atau lotre yang berdasarkan pada bentuk-bentuk perjudian adalah haram di dalam Islam. Qimar menurut sebagian ulama sama dengan maisir, dan menurut sebagian ulama dan lain, qimar hanya pada mualat yang berbentuk perlombaan atau pertaruhan, dan hadis di atas menunjukkan haramnya maisir atau qimar dan ajakan melakukan dikenakan kafaroh atau denda dengan bersedekah. Jadi kayak bisa tuh main judi tuh kayak apa ya, lotre, kayak main ini taruhan ini juga bisa kan, misalnya pertaruhan ayam kayak gitu. Nah nanti tuh kalau misalnya ya kayak ditarung gitu kan, kayak ayam, sejenis ayam gitu kan bisa kan, kayak gitu ya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.